Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu ma ba'du. Apa kabar anak-anak semuanya? Sehat, Pak. Alhamdulillah, Bapak lihat dari layar ini semuanya segar-segar. Pak Rois, sudah mandi Pak Rois? Sudah, Pak. Oh ya Rois, sudah bilang. Doa mulai. Doa selesai. Dan Yuliana sibuk apa ini Yuliana? Hadir, Pak. Alhamdulillah. Tadi udah mandi Bu Yulia? Udah, Pak. Alhamdulillah, pantesan cantik sekali pagi ini. Anak sekalian masih ingat dengan pelajaran kita pekan lalu? Masih. Coba Yuli. Apa materi kita yang lalu tentang nikah ya? Iya, suaranya coba dibuka. Iya, Pak. Ya, tentang nikah masih mengingat dengan jelas pelajaran kita yang lalu. Nah, untuk hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita, yaitu tentang kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, sebelum kita memulai materi ini ya, nanti akan Bapak putarkan videonya ya tentang materi yang akan Bapak sampaikan. Alam raya dan seisinya diciptakan oleh Allah untuk makhluknya yang bernama manusia. Semua fasilitas yang ada di muka bumi ini diberikan secara cuma-cuma. Terlalu banyak kenikmatan yang dianugerahkan Allah kepada manusia, dan tak seorang pun mampu menghitungnya meskipun menggunakan alat hitung tercanggih. Ada banyak karunia yang diberikan oleh Allah untuk manusia. Namun hanya sedikit manusia yang menyadari dan mengakui karunia tersebut. Padahal, andai saja semua manusia mau sedikit memikirkan apa yang ada pada diri mereka, niscaya mereka akan merasa begitu kaya raya dengan nikmat Allah yang tak ternilai harganya. Kita bisa perhatikan dua contoh berikut, 13 dan 14, serta hadis terkait tentang kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah. Mari kita perhatikan Quran Surat Luqman ayat 13 dan 14 berikut ini. Terima kasih Nariza ya. Cukup. Baik, anak-anak semuanya. Tadi materinya sudah kita saksikan bersama-sama di video. Kemudian ayatnya sudah dibaca, sudah diterjemahkan. Sekarang waktunya ya. Anak-anak sekalian buka di buku Faket halaman 85. Anak-anak silakan berdiskusi di kelompoknya masing-masing. Bapak kasih waktu 5 menit ya. 5 menit saja. Pertama, kelompok 1 itu membahas tentang ya fenomena kesyirikan di masyarakat. Kelompok 1, kalau nggak salah kemarin, kelompoknya Itman ya. Kelompoknya Itman dan kawan-kawan membahas tentang fenomena kesyirikan di masyarakat. Kemudian, kelompok 2 akan yang membahas tentang permasalahan orang-orang kaya yang pelit. Orang-orang kaya yang pelit ya. Kan banyak kita saksikan tuh orang kaya tapi nggak mau naik haji gitu ya. Itu kelompok 2. Kelompok 2 kemarin kalau tidak salah kelompoknya Delvia ya. Kelompoknya Delvia dan kawan-kawan. Kemudian kelompok yang ketiga yang kemarin dipimpin oleh Nun Lestari membahas tentang berbakti kepada orang tua. Fenomena di masyarakat ini banyak sekali Pak terjadi. Contohnya sekarang mereka menyimpan jimat.
Nah, jimat itu mereka jadikan sebagai bahan kekuatan biar kekebalan. Selain itu ada yang ingin berdagang, misalnya minta jimat agar pelaris. Itu fenomena terjadi di masyarakat, Pak. Salah satunya contoh. Oke, baik sekali ya. Itu kesimpulan dari diskusi di kelompok 1. Bapak minta satu orang lagi dari kelompok 3 nih. Kelompok 3 tentang fenomena tentang berbakti kepada kedua orang tua. Ya, di situ ada Nun Lestari. Nun, Ya, coba gimana hasil diskusinya tentang berbakti kepada orang tua? Baik, sebagai anak, ada tidak Pak suara saya? Waduh, suara saya nggak Ya, ada. kecil suaranya. Ada, Nun. Oh, ada. Baik, sebagai anak terutama kita harus berbakti kepada orang tua. Hukumnya wajib, Pak. Apalagi berbakti kepada ibu, karena ibu yang sudah hamil, melahirkan, menyusui, dan mendidik kita, Pak. Jadi, kita wajib berbakti kepada kedua orang tua kita, apalagi ibu kita. Oke, baik. Darinya kelompok saya, Pak. Oke, baik. Terima kasih anak-anak semuanya. Presentasinya luar biasa sekali dari 3 kelompok. Oleh sebab itu Bapak sampaikan terima kasih ya. Sudah ada teman-teman penilaian diri kita di grup WA, sudah Bapak kirimkan dari tadi. Tolong dilihat teman-teman semuanya. Saya tadi memperhatikan Bapak saja fokusnya. Nah, ada lihat gitu. WA. Baik ya. Di layar sudah terlihat belum? Sudah, Pak. Sudah ya. Tadi Bapak sudah siapkan tentang tajwid ya. Pembacaannya. Ini. Nah, kita lihat anak-anak sekalian di layar ya. Di ayat yang dibacakan oleh Nak Rois tadi, oleh temannya Rois tadi, ada beberapa kalimat. Wahnan ala wahnin. Nah, ini hukum bacanya apa nih, Liza? Izah halki, Pak. Oke, ya. Kenapa coba? Apa sebabnya? Tanwin bertemu ain, Pak. Oh, luar biasa sekali. Tanwin ini bertemu dengan huruf A. Ain. Dibaca jelas ya. Ya, Tidak Pak. boleh dibaca wahnan ala wah, tapi wahnan ala wahnin ya. Kemudian ya di bawahnya ada kalimat lazulmun azim ya. Kalau berhenti di azim ini hukum bacanya apa nih? Coba Anissa. Sukun. Mat arid li sukun ya. Kemudian ada satu lagi hukum bacaan di tengah. Lazulmun azim. Apa ini Liza? Izhar halki itu, Pak. Sama dengan yang wahnan. Oke, sudah mantap sekali ya. Menguasai semua. Oleh sebab itu ya, kita masuk ke kesimpulan materi kita ya. Coba ada yang bisa menyimpulkan materi kita enggak? Siapa yang bersedia? Coba di sini ada Gus Nelly. Gus Nelly, coba berikan kesimpulan. Yang singkat saja. Aja, Pak. Ayo Ririn, Iya, Ririn iya, aja, Pak. Ririn. Ayo Ririn yang bersedia, ayo. Nah, kesimpulan materi kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah. Materi ini yaitu ibadah meliputi aspek ritual seperti sholat dan sejenisnya. Dan aspek sosial yaitu yang mencakup segala aktivitas hidup sehari-hari. Dari persoalan yang paling sepele seperti bersin sampai yang paling dianggap besar apapun bentuknya. Dalam ayat ke-14 surat Luqman, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian Allah juga menyebutkan jasa sang ibu yang telah mengandung dalam keadaan menderita. Setelah lahir pun bukan berarti akhir dari penderitaan seorang ibu, karena ia harus merawat, menyusui, hingga menyapihnya pada saat cukup usia.
Bahkan setelah disapih pun anak-anak masih terus merepotkan orang tua dalam banyak hal, kesehatan, pendidikan, dan hal-hal lain. Nah, yang paling kita ambil intinya, Pak, dalam beribadah ini kita tidak boleh melakukan kesirikan, tidak boleh menduakan atau berselingkuh. Ini luar biasa Ya. sekali. Kita kasih tepuk tangan untuk Ririn ya. Luar biasa sekali. Baik, Nana sekalian. Den. Sebelum kita akhiri pembelajaran ini, Bapak ingin sampaikan beberapa hal. Yang pertama, dari materi kita yang kita ikuti hari ini, ya, perlu dipahami bahwa kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa kita harus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah kita tidak boleh dicampuri dengan kesyirikan. Karena apabila sudah dicampur dengan kesyirikan, maka ibadah kita akan tertolak. Yang kedua, ya, kita harus bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita, kecil maupun besar, kita harus syukuri. Cara mensyukurinya bisa kita bersedekah, bisa kita berbuat baik kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, ya, dengan orang tua kita. Orang tua kita adalah orang yang luar biasa, ya. Bahkan sampai Rasulullah SAW pernah bersabda, ridullah fi ridul walidain, suhutullah fi suhutul walidain. Nah, jadi ridhonya Allah itu terletak pada ridhonya kedua orang tua, dan murkanya Allah terletak pada murkanya kedua orang tua. Oke, mantap, ilmunya luar biasa sudah kita pelajari. Ingat, ada satu pepatah, ya, satu pepatah yang menyatakan Pepatah atau pantun, Pak? pepatah apa pantun tuh ya, pepatah lah ya, atau kata hikmah lah. Kata hikmah. Jadi ilmu yang tidak diamalkan seperti apa? Pohon yang tidak berbuah. Pohon rindang yang tidak Di sini berbuah. masih ingat tuh bahasa Arabnya apa? Al ilmu Bila amalin, amal kajarin kasyakirat bila sama samari. pintar semua ya. Oke, baik anak-anak sekalian, ada post-test ya. Tadi kan sudah Bapak pretest di awal, udah hebat-hebat jawabnya. Nah, nanti Bapak kirim post-test di grup WA, silahkan nanti dijawab ya. Karena waktu kita tidak panjang dalam materi ini, silahkan dijawab, nanti dikirim ke Bapak hasil post-testnya lewat Google Form ya. Nilainya akan Bapak share nanti di grup ya. Mudah-mudahan dengan kita belajar ini banyak manfaat yang kita terima, bertambahnya ilmu kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Ya. Amin. Untuk tugas pekan depan, pertemuan pekan depan, tolong dibuat rangkuman ya, rangkuman terkait berbuat baik kepada sesama manusia. Ya, berbuat apa tadi? Coba Nun, apa Nun? Tugasnya Nun? Di buku catatan ya, Pak. Ya, gimana? Di buku catatan ya dibikinnya, Pak. Ya, di buku catatan ya. Ingat. Berarti itu menjadi kita Catatan saya sama Bapak, Bapak. ya? Merangkum, Nak. Bisa dari Ya, buku berarti paket ya yang sudah ada, ataupun bisa anak-anak share Google ya. Oke, Ya, Bapak. cukup saja berbuat baik kepada sesama manusia ya. Itu untuk tugas kita, dan pertemuan kita berikutnya akan membahas itu. Baik, anak-anak sekalian, pembelajaran kita sudah lakukan dan anak-anak sudah luar biasa berpartisipasi. Oleh sebab itu, Bapak sampaikan terima kasih yang luar biasa dan standing applause untuk kita semuanya. Oke. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita, ya, kita akhiri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak minta kepada anak Bapak yang ini siapa ini ya? Delvia, yuk Delvia pimpin doa nak. Delvia, pimpin doa untuk teman-temannya. Ya, Pak. Iya, Delvia. Iya, Delvia. Yang lamun dari tadi Delvianya. Baiklah teman-teman, alhamdulillah kegiatan pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Marilah kita berdoa bersama-sama dengan mengucapkan hamdalah. Terima kasih Nah Delvia. Insya Allah pembelajaran kita hari ini mengasihkan tidak ini pembelajaran? Asik, Pak. Asik ya? Kalau nggak asik Bapak nggak masuk kelas lagi lah ya.
Oke, terima kasih. Besok Lebih kurang pakai dengan gym ya, Bapak mohon Pak. maaf. Oh, gitu. Oke, Iya, nanti Pak. kalau Bapak masuk lagi, Bapak siapkan es krim ya. Es krim ya? Es krim, ya, ya Pak, nggak apa-apa. Es krim lebih baik, Pak. Es krim Ice apa? Es breaking, Pak. breaking. Oh, es breaking. Bapak salah. Kirain Bapak baca harus bawain Kalau es krim. Fatma, kalau es Sama-sama krim es, cepat Pak. kali nangkap tuh, Ya, Pak. Pak. Oh, es dugan juga ya? Iya, Pak. Oh, baik. Mudah-mudahan rezeki kita banyak dan suatu saat kita satu kelas bisa bersama-sama Amin. ke pinggir pantai dan minum es dugan bersama-sama ya. Iya, Pak. Oke, Bapak tutup dengan alhamdulillah alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh.